Karena itu hati-hati bagi para suami, jangan sampai bermudah-mudah untuk mengucapkan aku ceraikan kamu, aku talak kamu, kita pisah selamanya. Dan kalimat yang semisal, baik dalam kondisi suci maupun haid. Dan kalaupun dalam kondisi haid, tetap terhitung menurut pendapat jumhur ulama. Sehingga jangan sampai disepelekan, pikir matang-matang kalau sampai mau mengucapkan kalimat aku ceraikan kamu. Di zaman Rasulullah, ada seorang sahabat yang menceraikan istrinya ketika sedang haid. Rasulullah kemudian memanggilnya. Para ulama memberikan dua pendapat mengenai apakah sah menceraikan istri ketika sedang haid. Namun, pendapat jumhur ulama adalah berikut adalah suara kajian Ustadz Ami Nurbaits terkait hal itu. Linknya ada di deskripsi. Terima kasih. Apa hukumnya seorang suami menceraikan istrinya dalam kondisi haid? Apakah cerainya itu sah ataukah tidak sah? Berkaitan dengan menceraikan istri dalam kondisi haid, ini pernah terjadi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana ada seorang sahabat yaitu Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau menceraikan istrinya dalam kondisi haid. Informasi ini kemudian sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi SAW memerintahkan kepada Ibnu Umar untuk kembali merujuk istrinya. Beliau SAW bersabda, "Murhu falyuraji'ha, thumma liyumsikha hatta tadhura." Perintahkan Ibnu Umar untuk merujuk istrinya, thumma liyumsikha, kemudian silahkan dia pertahankan sebagai istrinya, hatta tadhura, sampai istri itu suci. Thumma tahidha thumma tathura, kemudian dia mengalami haid, lalu sampai kemudian dia suci lagi. Thumma insya'a amsaka ba'du wa insya'a talaqa qabla an ayyamassa. Dan setelah itu dia boleh untuk mempertahankan, atau dia juga boleh untuk menceraikan, namun dengan ketentuan sebelum disetubuhi. Maka dari sini kita bisa lihat bahwa cerai ketika haid dilarang oleh Nabi SAW. Bahkan beliau perintahkan cerai ketika haid, beliau perintahkan untuk balik lagi, untuk rujuk. Beliau perintahkan untuk rujuk. Dan Nabi SAW kemudian memberikan solusi, kalau kau mau menceraikan, maka tunggu dia dalam kondisi suci. Saat dia dalam kondisi suci dan belum disetubui, maka suami jika mau menceraikan istrinya, silahkan jatuhkan di sini. Karena ketika dia diceraikan dalam kondisi suci, istri akan bisa menjalani masa iddah. Sebab setelah suci adalah masa haid. Dan iddah itu dihitung selama 3 kali haid. Maka jika dia di posisi suci, di depannya ada haid. Di saat itulah dia bisa menghitung iddah secara pasti. Tapi kalau cerai itu dilakukan di masa haid, dia dijatuhkan dalam posisi ini tidak terhitung. Lalu setelah itu dia jalani masa haid, kemudian dia suci, terus baru ketemu haid berikutnya. Dan ini memperlama proses iddah yang akan dijalani oleh wanita. Maka saat seorang suami menjatuhkan istrinya dalam kondisi haid, dia dijatuhkan dalam posisi tidak bisa menghadapi iddah atau tidak bisa menghalangi haid, tidak bisa menghadapi perhitungan masa iddah yaitu datangnya haid secara langsung. Baik, selanjutnya mengenai hukumnya. Ada 2 hal yang perlu kita bedakan. Pertama, berkaitan dengan apakah ini boleh ataukah haram yang bernilai dosa. Dan yang kedua berkaitan dengan sah ataukah tidak. Untuk yang pertama, berkaitan dengan hukumnya, apakah ini boleh ataukah berdosa. Ulama sepakat bahwa menceraikan istri ketika dalam kondisi haid statusnya adalah perbuatan dosa. Karena itu melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyid Sabiq dalam Fikih Sunnah, satu buku yang ma'ruf yang kita kenal, pernah mengatakan,
Wa ajma'al ulama'u ala anna talaqal bid'i haramun. Ulama sepakat bahwa menceraikan istri dalam kondisi haid hukumnya haram. Wa anna fa'ilahu athimun, dan pelakunya berbuat dosa. Ini keterangan yang disampaikan oleh Sayyid Sabiq. Kemudian keterangan yang lain bisa kita temukan di buku Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Muyassarah. Husain Al-Awaisyah mengatakan, wa amma talaquha fi halil haidhi fahuwa muharramun bil kitabi was sunnati wal ijma'. Menceraikan istri ketika sedang haid hukumnya haram berdasarkan dalil Al-Quran, sunnah, dan ijma' ulama. Walaysa fi tahrimihi niza', dan tidak ada perselisihan di kalangan para ulama mengenai status haramnya menceraikan istri ketika haid. Sehingga suami berdosa apabila dia tahu istrinya haid kemudian dia jatuhkan cerai kepadanya. Baik, selanjutnya kita beralih ke pembahasan yang kedua. Apakah cerai ketika haid itu sah? Sehingga konsekuensinya berlaku. Kalau sah berarti konsekuensinya berlaku. Konsekuensinya berlaku gimana, Pak? Istri ini harus menjalani masa iddah. Dan apabila ini merupakan cerai yang ketiga, maka tidak boleh lagi untuk rujuk. Itulah yang dimaksud konsekuensi berlaku. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Apakah cerai ketika haid itu sah ataukah tidak? Pendapat pertama mengatakan bahwa cerai ketika haid hukumnya sah dan diakui, alias berlaku konsekuensinya. Ini merupakan pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama. Dan pendapat ini juga ditegaskan oleh Al-Bukhari, kemudian An-Nawawi, Al-Baihaqi, dan beberapa ulama yang lainnya. Dan ini merupakan pendapat jumhur ulama. Baik. Sehingga walaupun dijatuhkan dalam posisi haid, tetap dihitung sebagai cerai yang sah. Karena itu kalau misalnya suami menceraikan istrinya di kondisi haid, baru cerai yang pertama dihitung sebagai cerai satu. Kemudian pendapat yang kedua. Pendapat kedua menyatakan bahwa cerai ketika haid statusnya tidak sah. Ini merupakan pendapat yang dipilih oleh Sa'id Ibn Musayyib, seorang ulama tabi'in. Kemudian Abdullah bin Ma'mar, Tawus, Ibnu Ulayyah. Kemudian juga yang dipilih oleh Ibnu Hazm, Syekhul Islam, dan Ibnul Qayyim. Ada beberapa ulama kibar yang menyatakan bahwasanya cerai ketika haid hukumnya tidak sah. Tidak sah artinya tidak diakui. Dan mereka yang mengatakan tidak sah beralasan bahwa Nabi SAW ketika mendengar informasi Ibnu Umar menceraikan istrinya, beliau langsung perintahkan, murhu falyuraji'ha. Perintahkan Ibnu Umar untuk mengembalikan atau untuk merujuk istrinya. Artinya cerainya dianggap tidak ada. Sehingga ini dijadikan dalil bahwa cerai ketika haid tidak diakui alias tidak sah, maka tidak dihitung sebagai talak. Namun wallahu ta'ala alam, pendapat yang lebih mendekati dalam hal ini adalah cerai ketika haid hukumnya sah, terhitung sebagai cerai yang diakui. Karena itu hati-hati bagi para suami, jangan sampai bermudah-mudah untuk mengucapkan aku ceraikan kamu, aku talak kamu, kita pisah selamanya, dan kalimat yang semisal, baik dalam kondisi suci maupun haid. Dan kalaupun dalam kondisi haid tetap terhitung menurut pendapat jumhur ulama. Sehingga jangan sampai disepelekan, pikir matang-matang kalau sampai mau mengucapkan kalimat aku ceraikan kamu.